Saya sempat kaget waktu pertama kali datang karena saya pikir nih koleksinya kan banyak. Saya lihat di Instagram dulu ya. Iya. Ternyata begitu datang hanya sebuah kamar kos dan bahkan waktu saya datang ini ada kasurnya nih. Iya. Jadi saya pikir, wih hebat ya. Dia hidup bersama ikan-ikan cana. Mungkin saya kenalan dulu kali ya, buat kalian para pemain cana yang baru lihat saya, itu wajar. Tapi kalau kalian pemain ikan gapi baru lihat saya, itu tidak wajar. Karena saya adalah awalnya YouTuber Gapi Indonesia. Jadi buat yang nggak tahu, silahkan kalian searching, ketik aja Gapi Indonesia, nanti kalian akan melihat channel Gapi Indonesia saya. Dan di channel ini saya akan mengulas, salah satunya adalah tentang cana nih ya. Karena dunia cana ini ya kita nggak bisa tolak nih. Dunia cana sedang naik-naiknya dan perkontesan di dunia cana itu juga gila banget. Dalam sebulan yang saya tahu itu bisa 4 kali kontes. Bahkan dalam satu hari itu bisa bertumpuk 2 kontes di tempat yang berbeda. Dan berhubung saya adalah seorang pemula di cana, jadi saya harus mau belajar nih. Kemarin saya sempat searching di Instagram dan saya ngobrol sedikit tuh malam-malam. Ternyata dia punya ilmu yang menurut saya cukup dalam di dunia cana. Dan saya juga sempat tanya sama dia nih, udah berapa lama main cana? Ternyata sudah dari tahun 2016 loh. Itu kalau saya masuknya ke Gapi aja tahun 2017, berarti dia sangat senior di cana. Kita tahu ya Gapi itu sudah boom kemarin, dan ya kita nggak bisa pungkiri juga saat ini turun, tapi cana yang sedang naik sekarang. Oke, mungkin bocorannya segitu dulu. Kita akan langsung lanjut di Kingfish. Nah, jadi bocorannya nih, kalau kalian pernah denger yang namanya Kingfish, nah ini mungkin kalian tahu siapa orang di balik Kingfish. Kita akan datangi si pemilik dari Kingfish. Nah, kita sudah sampai di depan gangnya. Jadi saya ini nggak bisa masukin mobil karena cukup kecil gangnya. Kita masuk cukup jalan 20 meter nih. Jadi kalau kalian berkunjung ke sini bawa mobil, mungkin bisa parkir di pinggir jalan sini atau di situ seperti mobil saya ya. Nah, ini jadi tempatnya itu di kos-kosan. Ini saya udah bilang sih, cuma dia kayaknya oke, dia bilang siap gitu ya. Kita akan langsung masuk. Dan kita langsung kagetin aja nih supaya tidak ada persiapan. Saya udah sediakan mic juga dan ikan challenge-nya. Nah, ini sudah kelihatan kosnya yang ada tulisan ini, kos H2. Terus kemudian pagarnya hitam. Kita masuk aja langsung. Nah, ini dari luar kita sudah melihat ada akuarium-akuarium besar di sana. Halo, Mas. Kita sudah di tempatnya Mas Calis, yang ternyata adalah sebuah ruangan kos nih. Saya sempat kaget waktu pertama kali datang karena saya pikir nih koleksinya kan banyak. Saya lihat di Instagram dulu ya. Ternyata begitu datang hanya sebuah kamar kos dan bahkan waktu saya datang ini ada kasurnya nih. Jadi saya pikir, wih hebat ya. Dia hidup bersama ikan-ikan cana. Nah, mungkin lebih lanjutnya kita akan tanya langsung dengan Mas siapa? Kalis. Oh, Kalis. Iya. Oke, Mas Kalis. Jadi gini Mas Kalis, saya adalah seorang pemula ya. Jadi waktu datang saya juga bilang saya seorang pemula dan saya pengen belajar tentang cana nih. Karena saya percaya juga banyak pemula di Indonesia ini yang pengen masuk ke cana, bingung. Cana ini tuh sebenarnya makhluk macam apa sih? Bisa diceritakan? Ya, kalau cana itu terkenalnya dulunya tentang gabus konsumsi. Jadi ikan cana adalah ikan gabus? Oke, itu yang pertama ya, ikan cana adalah ikan gabus. Oke, lanjut. Lah, banyak ikan-ikan dari impor, terus dari Indonesia juga, dari Kalimantan itu, yang Kalimantan itu terkenal dari maru. Maru itu nama apa nih? Nama ikannya? Jenisnya. Oke, jenis maru. Terus ada lagi di Myanmar. Myanmar itu ada blue pulcra. Oke. Nah, blue pulcra. Nah, itu yang saya beli tuh. Jadi saya waktu itu datang ke sini saya beli blue pulcra. Nanti kita akan, mungkin saya kasih sedikit videonya nanti di rumah. Terus ada apa lagi? Terus ada orna. Orna itu ada 3, orna tipinis, orna yellow lip. Ya ada 2.
Warna yellow lip, ornative finish. Nah, Oke. terus ada juga Varanese yang seperti kalau orang di sini tuh katanya limbata. Oh. Heeh. Orang sini nyebutnya limbata, tapi di cuma- luar sana Varanese. Varanese. Feren Ice. Ya. Oke. Tuh. Terus ada dari Malaysia juga itu Maru juga terkenalnya itu Trengganu. Jadi banyak variannya. Oh, jadi ada gini ya, jenis dan lokality mungkin ya. Lokality itu kan kayak kalau di Indonesia ini limbata nih. Terus kalau di luar tadi Feren Ice itu ya. Iya. Oke. Mungkin bagi pemula ini agak bingung nih jenis-jenis cana. Bisa nggak sih direkomendasikan ya ketika seorang pemula pengen piara cana yang pertama? Jenisnya apa sih? Kalau saya pribadi ya untuk pemula dulu itu mulai itu mending di Cana Pulkra. Cana Pulkra, cocok berarti saya beli Pulkra. Kenapa? Karena satu, dia itu mental udah memang bawaan. Memang bawaan Bawaan galak. memang dia galak, Oke. agresif. Terus dia warna itu memang gennya biru. Ya. Kita mau treatment kayak gimana pun hasilnya tetap biru. Nah, beda lagi dengan Maru. Maru itu ada 3 proses. Heeh. Nah, kalau Maru itu satu warna bunga mental. Warna bunga mental. Nah, makanya lebih recommended untuk pemula itu di Pulkra. Pulkra. Nah, Tadi karena alasannya karena dia agresif ya. Jadi Ya. artinya mungkin kalau gini, cana itu kan ikan galak ya. Iya. Jadi artinya kalau kita piara cana tapi nggak galak, itu aneh gitu. Iya. Mungkin kayak cupang nih. Kemarin kan kita baru jebung cupang. Kalau kita punya cupang dia nggak mau ngedok ya. Kalau di cupang kan ngedok. Kalau di cana apa nih namanya? Sama ngedok juga. Oh, Ngedok juga. bukan flaring. Ya flaring kan sama aja ngedok, dia kan Oh, tapi ada yang ngomong ngedok juga gitu ya. Heeh. Oke. Terus jadi kayaknya aneh aja nih kalau kita punya cana nggak galak gitu ya. Iya, bener. Terus pertanyaannya apakah ada cana yang nggak galak? Cana nggak galak. Nggak ada sih, semua galak. Semua karena dia itu tipikalnya itu teritori. Teritori maksudnya? Nah, kayak cupang, dia kan nggak bisa dijadikan satu. Oh iya betul. Nah, makanya tetap dia galak, nggak bisa. Nah, namanya ikan nggak galak itu nggak Oh. ada. Tapi kalau misalkan gini, dia nggak mau flaring sama tangan. Ya itu apa kembali maksudnya? lagi ke kipersnya. Berarti kurang interaksi. Oh, Kurang jadi kasih, bukannya kasih si sayang kayak gitu. berarti bukan ikan itu nggak galak. Bukan. Karena kurang interaksi aja. Si pulkra maksimal berapa panjangnya? Maksimal sih di 30 itu untuk yang WC. Oh. Untuk yang kita pelihara di tank itu paling gede tuh di 28 lah. 28. Jadi WC itu untuk tangkapan alam. Tangkapan. Dia bisa sampai 30, tapi kalau yang peliharaan 28. Tapi kayaknya jarang ya. Jarang. Maksudnya biasanya orang piara kalau saya beli kemarin masih 15 cm ya. Iya. Itu saya ukur 15 cm dan itu udah bagus banget tuh. Tapi mungkin karena memang Mas Kalis ini pinter. Jadi itu cana tua ya sebenarnya. Iya. Jadi di treatment supaya dia bodinya tidak terlalu besar. Tapi luar biasa kok ininya. Jadi saya seneng asal lewatin saya mainin wing. Bahkan airnya itu sampai ngombak. Gonjang-gonjang, ya. Nah, ya itu sih mungkin kalau sedikit cerita dari saya piara pulkra itu mungkin gampang karena memang dia sudah agresif ya. Nah, bisa. Saya mau tanya tentang cana yang paling kecil. Paling Apa? kecil. Ada blue bengal. Blue bengal. Ini baru denger nih. Blue bengal itu Asal dari mana? India. India. Nah, Terus ada apa lagi? terus ada andrau. Andrau, India juga ya. Terus ada apa lagi? Bleheri. Oh, Bleheri. Nah. Bleheri ini kalau nggak salah yang punya warna bagus ya dan orange ya. Oranye. Jadi dia seperti full color gitu ya. Iya. Bleheri. Mahal nggak sih Bleheri? Bleheri untuk sekarang ya lumayan sih, hampir sama kayak andrau. Oh, hampir sama dengan Andrau. Oke, mungkin jenis-jenisnya kita cukup tahu ada 2 yang direkomendasikan dan mungkin jenisnya pulkra. Terus yang sedang naik daun adalah Andrau. Mungkin kita akan lanjut ke pemeliharaan. Pemeliharaan. Oke, jadi secara ini dulu nih, secara garis besar, piara cana tuh gimana sih? Kalau pelihara cana itu yang penting kita pelihara air sih. Sama ya. Nah, Di Gapi juga semua- seperti itu soalnya. Semua ikan harus pelihara Piara air. cana, piara air. Maksudnya gimana tuh? Kalau air nggak gimana ya, kalau airnya itu keruh atau gimana atau jelek, itu pasti kan mager. Oh, Nah, mager. Ya mental ada, cuma dia itu sering mojoknya. oke. Maka itu kita juga harus pelihara air, terus pola makan juga harus teratur. Gimana tuh cara piara air? Piara Maksudnya dia pakai air apa? Apakah dia harus air yang bersih atau dia bisa air pump? Kalau semua air bisa ya. Semua air bisa? Tergantung dari tempatnya. Kadang kan ada tempat di desa ini, kadang airnya
bau paprika atau Nah ya, bau zat seandainya kita pakai air PDAM, Mm-mm. terus ada kaporit nih, gimana treatment supaya bisa dipakai buat cana? besi. Oh kalau aku pribadi itu 3 hari, kita endapin 3 hari. Diendapkan itu didiamkan aja. Nah, ini? didiamkan. Oke, selama 3 hari itu bisa dipakai buat Bisa. cana. Diendapkan itu perlu ditutup atau dibuka aja biasa? Dibuka bisa, Dibuka ditutup aja ya? juga bisa. Oh, Sama berarti aja kita sih. ngambil air kamar mandi boleh ya? Boleh. Yang udah mungkin 3 hari nggak dibuat mandi gitu ya? Nah, boleh. Oh, jadi intinya air itu harus diendapkan dulu supaya apa tuh diendapkan? Supaya zat-zat yang kayak gitu tuh turun dulu. Maksudnya nggak bercampur dengan air yang lain, maksudnya diendapin dulu. Maksudnya pengendapan itu jadi zatnya turun, Mm-mm. kita ambil atasnya. Iya. Oh gitu. Jadi maksudnya itu biar gimana ya? Nggak terlalu pekat gitu untuk zat-zat yang berbahaya kayak Oke, gitu. ini sebuah ilmu baru nih. Soalnya kalau setahu saya air yang bisa dipakai itu kalau digapi ya itu diaerasi. Tapi tujuannya untuk menguapkan zat. Oh. Kalau ini diendapkan ya. Heeh. Oke, jadi mungkin untuk cana tergolong ikan yang kuat dong ya. Iya. Oke, cana ikan yang kuat. Terus tadi dari Mas Kalis ada piara air dan semua air bisa digunakan. Terus kemudian untuk ganti air nih, boleh nggak sih cana diganti air total? Kalau untuk aku pribadi jangan sih. Jadi kita harus tahu dulu airnya itu bagus atau enggak. Oh, Nah, harus tahu. Mungkin kalau kaporit kan kita bisa cium dulu bau Iya. kaporitnya itu. Kalau langsung kita ganti total takutnya itu kan mati. Tapi ada ya kasus cana mati mendadak ketika ganti air total itu ada? Ada. Ada ya. Penyebabnya apa sih? Itu shock pH. Jadi dia itu awalnya mungkin di air pH rendah, terus air baru itu kan pH-nya tinggi. Iya. Nah, mungkin dia langsung masuk ke situ, dia nggak ada aklimasi, terus tiba-tiba masuk, ya itu jadinya. Oke. Mungkin info sedikit, aklimasi itu penyesuaian ya. Iya, Jadi biasanya penyesuaian ikan yang baru datang mau dimasukkan ke tank itu dicemplungin dulu plastiknya, masukin air sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin tidak ada aklimasi, untuk pemula mungkin bahaya ya. Iya. Tapi kalau untuk pemain pro saya percaya nih, banyak kok yang ganti. Soalnya saya sempat ngobrol juga sama ada orang Gerabak, orang Jogja. Bahkan dia bilang kalau untuk kontes ganti air seminggu sekali tapi total. Iya. Nah gitu. Cuma mungkin tidak disarankan buat kita nih pemula. Ya, jadi buat yang sudah tahu kondisi air sih boleh. Terus satu pertama piara air, terus kedua pola makan. Pola Ini, makan. Ya, ikan yang bagaimana ini? Kalau pola makan kita harus teratur, dalam arti mungkin kita sehari kasih 5 butir. Untuk seterusnya juga kayak gitu. Oh, berarti ini pelet makannya? Makanya pelet. Karena itu makan pelet. Untuk Ada contoh peletnya? ada Oke, coba kita lihat. kayak gini peletnya ini. Oke, jadi dia makan pelet. Ini kayak pelet lele ya? Kayak Iya. Pelet kura, pelet lele. Tapi bisa cana full makan pelet? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Ini lebih kecil nih, mungkin buat cana-cana kecil ya. Ini pengen. Oke, jadi sehari makan 5 butir. Itu harus konsisten. Konsisten. Tapi mungkin ada dong pasti cana yang nggak mau makan pelet di awal. Ada Nah itu gimana tuh? Mungkin treatmentnya. dia makan apa deh? Selain pelet dia bisa makan apa? Kalau belum makan pelet biasanya itu pakainya udang kering. Udang kering. Terus ada juga hewan hidup juga sih. Hewan hidup apa nih? Hewan hidup itu kayak cacing, Cacing apa nih? cacing tanah. Oh cacing tanah. Karena jujur pertama main cana sih bingung bilang cacing. Saya nangkepnya cacing sutra. Ternyata cacing tanah Cacing ya. tanah, iya. Cacing tanah. Terus apa lagi makanannya? Ulet hongkong itu. Ulet yang hongkong. Hewan hidup ya. Iya. Yang hewan hidup itu ulet hongkong. Terus Terus? jangkrik. Jangkrik. Jangkrik ini perlu dicopot kakinya. Kakinya kan? perlu. Perlu dicopot. Terus apa lagi? Udah sih. Udang. Udang hidup. Udang? Ha. Boleh. Udang boleh. Terus ikan kecil? Ikan kecil boleh, cuma kan kita kan progresnya itu supaya gimana ya? Jadi ikan tua tadi dulu. Iya. Badan proporsinya bagus. Kalau kita pakai Oke, mungkin kita jangan bicarakan soal ini dulu ya. Kita akan bicara sesi 2 nih cara treatment nanti ya. Iya. Oke, jadi intinya si cana ini predator, dia bisa makan apapun ya. Cuma yang disarankan tadi pertama cacing tanah, ulet hongkong, jangkrik, ikan ikan, hidup. sama udang. Udang. Ya, itu ya. Terus kalau si cananya sudah mau makan pelet, ini berarti enak dong ya, kita nggak repot. Iya, nggak repot. Tapi mahal nggak sih harga peletnya? Ya lumayan. Lumayan. Contoh aja nih yang kecil ini nih. Ini Kan tripekan ya? Ini berapa? 10.000. Ini 10.000. Biasa untuk cana apa? Untuk yang pelet kecil ini? Ini kan untuk pigmen biru. Oh, ini ada fungsinya pigmen biru. Pigmen biru itu untuk pulkra, Pulkra, auranti, orange biru. biru. Kan ada gradasi birunya. Iya sih, kalau
boleh pakai pakan ini. Oh. Ya, untuk ngejar birunya. Jadi dia untuk menaikkan warna biru gitu ya. Ntar kira-kira si Auranti jadi kuningnya hilang jadi biru apa enggak nih? Enggak ya, karena sudah dipola ya, ini warna kuning di sini, warna biru di sini gitu ya. Terus biasanya nih kalau kita pakai kita piara 3 ekor cana ukuran 10 sentian lah. Ini bisa habis berapa lama segini? Itu bisa sebulan mungkin. Bisa lama ya. Jadi irit ya. Kalau dia udah mau makan pelet 10.000 per bulan. Terus kalau yang besar ini berarti untuk yang cana-cana besar ya? Iya. Dia untuk menaikkan warna apa ini? Ini untuk naikkan warna merah. Oh, menaikkan warna merah. Harga berapa? Harga sama 10.000. 10.000. Terus kalau seandainya kita nggak ngasih makan pelet atau mungkin cana belum mau makan pelet, terus dia kita kasih apa sih hewan pakan hidup yang pasti mau cana? Cuma mau sih. Oh pasti mau? Pasti mau. Jadi nggak ada cana stres gitu? Nggak ada. Pasti mau makan? Pasti mau makan. Oh. Cuma kalau pelet nggak semua ya? Nggak semua. Dia perlu di treatment nanti ya? Treatment dulu. Oke. Ketika mungkin kalian piara si cananya nggak mau makan pelet, mungkin bisa dikasih kalau makanan kesukaan apa? Menurut pengalaman? Yang intinya yang bergerak sih, kayak jangkrik, terus ulat bongkong. Itu kan dia kalau di atas kan sering gerak-gerak gini. Terus cacing juga sama. Kalau cacing sutra nggak disarankan ya? Kalau cacing sutra itu untuk baby sih biasanya. Untuk baby, karena dia mungkin lemak tinggi ya, jadi untuk membesarkan ya. Oke. Setelah pakan nih, jadi mau tahu nih, si cara ini bisa tahan nggak makan berapa lama? 1 minggu bisa. 1 minggu bisa. 2 minggu? Mati 2 nggak? minggu masih bisa sih. Masih bisa. Aku pernah sampai 1 bulan pernah. Nah, jadi cana itu hewan kuat, karena kan kita tahu cana itu ikan gabus, jadi seharusnya ikan gabus itu kan menurut saya sih lebih kuat dari ikan lele loh ya. Iya. Lele itu dulu saya pengalaman piara lele banyak kecil-kecil, itu mesti sampai besarnya sisa sedikit. Tapi ikan gabus dia lompat aja nih ke darat. Semalaman itu hidup loh. Kenapa itu? Kok dia bisa napas di darat? Karena dia itu pakai apa ya namanya? Labirin. Nah, jadi dia punya sistem pernapasan yang namanya labirin, itu bisa bertahan ya. Iya. Nah, jadi menurutku sih untuk pemula aman, si cana ini bukan ikan yang mudah mati. Beda dengan ikan gapi. Kalau ikan gapi itu dia dibeli sama pemula, percaya sama saya di bawah 7 hari pasti mati. Kalau pemula ya, nanti dia harus belajar tuh. Tapi kalau cara ini aman untuk kematian, dia tahan lapar, pakannya segala bisa. Nah, kalau udah mau makan pelet, enteng lah ya, maksudnya nggak ribet kita cari-cari pakan hidup. Terus apalagi nih yang pemula harus tahu nih, ketika dia mau beli cana? Sama itu sih, cana itu kan gampang loncat. Oh, ini penting sekali. Sering teman-teman yang nggak tahu, Iya. kalau kesannya itu kebanyakan gini, Mas ikanku mati, karena apa Mas loncat? Kebanyakan kayak gitu, makanya cara nih buat teman-teman kalau mau pelihara cana itu jangan lupa ditutup gitu aja. Tutupnya itu kalau bisa kaca. Ya, nanti kita lihat nih ya model tutup di sini, nanti kita shoot. Jadi yang pasti cana itu ikan jago lompat. Bahkan kita kayak gini ya, mungkin ini pun bisa. Nah, dia 20 cm nih ya, kita ngira dia nggak kuat nih, tapi tau bisa tinggi ya. Iya. Nah itu. Terus apa lagi? Ukuran tank mungkin? Ukuran tank ya juga. Misalkan kita piara Andrau. Ukuran ini sekitar 11 cm lah. Dia idealnya pakai ukuran tank berapa? Idealnya 30-20 boleh, tapi lebih bagus lagi kan di 40-30. Oke, jadi panjang 30, lebar 20 bisa, lebih bagusnya lagi panjang 40 ya. Pengaruh ke ini nggak sih? Misalkan kita treatment buat kontes, pengaruh nggak sih tank besar dengan tank kecil? Kalau itu bisa pengaruh juga sih. Lebih bagus yang? Ya, kita sesuaikan di kontesnya. Terus ketinggian air nih, dia suka air tinggi atau air pendek? Kalau cana lebih suka di air pendek. Sebenarnya air pendek. Tapi kalau kita lihat di sini lumayan tinggi loh. Iya. Nah itu kenapa? Ya karena kesalahan dari awal beli tanknya aja. Oh. Tapi sebenarnya dia suka ketinggian berapa? 5 kali badan ikan. Pendek banget loh. Iya. Dia lebih agresif sih kalau dipendekin. Tapi mungkin ketika ke kontes, kan kontes airnya tinggi kayaknya kan, itu jadi mungkin penyesuaian ya. Nah sekarang yang terakhir nih, ketika teman-teman yang mendengar kita sebutlah ini kita lagi nge-vlog nih ya, mereka tertarik nih untuk mulai piara cana. Jujur ya, mata awam saya ketika kenal dengan cana itu tidak menarik, karena warnanya nggak keluar. Terus saya baru kaget waktu itu di tahun mungkin 2019 saya kenal yang namanya Auranti nih. Nah ini satu-satunya cana yang membuat saya tertarik karena warnanya jreng. Iya.
Nah, mungkin kalau teman-teman pengen tertarik cari hunting nih, hunting cana, apa sih yang kelihatan secara fisik itu bagus, pemeliharaannya gampang dan harganya nggak terlalu mahal? Di ikan andrau bisa sih. Andrau ya. Kisaran berapa sih harga andrau? Andrau itu untuk bahan atau Bahan ini maksudnya apa nih? bahan itu yang kita jual untuk misal kayak setengah jadi lah. Oh, bahan itu setengah jadi untuk diprogres gitu ya. Progres ya. Oke, untuk bahan deh berapa? Kisaran aja. Itu kisaran di 120 150. Oh, 120 150 sudah dapat tuh ya. Itu udah bahan tuh ya. Bahan. Jadi istilahnya bisa diprogres. Berarti kalau dia beli baby atau masih umbyukan lebih murah. Lebih murah. Berapa sih kisaran harga kalau umbyukan gitu? Ombyokan itu di size, tergantung size juga sih. Banyak sih. Biasanya size berapa kalau umbyukan itu? Size itu di berapa ya? 6 sampai 7 itu di 65. Oh, 65.000. Di bawahnya lagi ada juga itu di 35 kayak gitu. 35. Berarti ini benar-benar kantong anak sekolah bisa Nah, ya. Dan saya rasa juga Cana ini masih titik awal untuk naik ya. Kita kalau ngeliat kan traffic, kalau saya sebagai YouTuber itu ngeliat traffic view-nya itu bagus banget. Dan kita akan lihat nih traffic video ini. Saya akan tayangkan ini di channel yang masih kosong. Jadi channel yang belum ada Cananya. Kita akan lihat view-nya berapa. Jadi harga berkisar dari 35 sampai 65 untuk baby, untuk yang bahan itu 120 sampai 150. Terus kemudian untuk persiapannya nih, jadi kayak, oh iya dia nggak butuh aerator ya? Enggak, Dia nggak butuh aerator, dia nggak butuh filter. Jadi mungkin persiapannya hanya akuarium. akuarium aja. Berapa sih biasa untuk akuarium ukuran 40 cm lah? Kalau kita bikin Harganya berapa ya? 100-an mungkin. 100-an ya. Jadi mungkin saya rasa sekitar 200.000 kalian sudah bisa mulai piara cana ya. Cana, ya. Nanti tinggal tambahannya mungkin pasir. Pasti. Pasir itu ya kita akan pelajari lebih lanjut lah ya. Oke, mungkin cukup sekian Mas, supaya tidak terlalu panjang. Jadi harapan saya juga ini menjadi titik awal video pertama saya untuk penyemangat buat kalian atau mungkin mengulik rasa penasaran kalian untuk mulai pelihara cana. Sampai di sini dulu, maju terus, Cana Indonesia.